alhamdulillah baik. Tadi perjalanan ke sini lancar? Lancar, alhamdulillah. Tadi nggak ada halangan sih di jalan. Saya senang dengarnya. Cuaca hari ini cerah ya, lebih pas, enak, nyaman, gak ngobrol. Gimana Mbak, nyaman nggak? Iya, nyaman kok. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Jadi nama saya Buni. Jadi sesi konseling ini itu sepenuhnya bersifat rahasia. Jadi apapun yang Mbak nanti ceritakan itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Kita punya waktu sekitar 45 menit. Jadi Mbak bisa bebas berbicara apapun yang dirasa perlu untuk diceritakan. Gimana, setuju? Saya setuju, terima kasih. Baik, jadi di sini itu saya akan mendengar dan membantu Anda untuk menemukan cara terhadap apapun permasalahan yang dihadapi Mbak. Apa Mbak punya tujuan khusus dalam sesi ini? Mungkin yang pengen dicapai? Jadi di sesi konseling sekali ini aku pengen mengelola tugas-tugas kuliah yang sekarang ini bikin aku jadi stres sih. Baik, kita bisa mulai dari situ ya. Katanya Mbak tadi bilang tugas-tugas kuliah itu bikin stres. Bisa diceritakan lebih lanjut? Ya, jadi sekarang ini kan aku udah masuki semester 5. Terus banyak banget tugas yang berdatangan. Terus deadline-nya juga mepet. Nah, terus aku juga bingung sih gimana cara memulai mengerjakan tugas-tugas itu. Dan aku juga ngerasa belakangan ini waktu istirahat jadi terganggu karena mengerjakan tugas itu. Terus juga kalau saya mau coba memulai ngerjain tugas, pasti saya ngerasa cemas dan takut nggak selesai. Akhirnya semakin menambah kebingungan aku buat mulai ngerjain tugas dari yang mana dulu. Jadi pas kamu mulai ngerjain tugas pasti ada aja pikiran negatif yang muncul ya. Kalau misal, aduh aku takut gak selesai nih. Terus apa mungkin ada pikiran negatif lain yang muncul selain ketakutan itu? Iya, jadi aku sering mikir kalau tugas-tugas yang ada itu nggak bisa selesai tepat waktu. Dan aku juga mikir nilai aku tuh nggak bisa ngerjain semaksimal mungkin, dan nilai yang aku dapetin tuh bakal jelek, dan aku pasti akan ngerasa gagal dan kacau semua. Jadi emangnya seberapa sering sih hal itu terjadi? Kayak semisal tugas kamu nggak selesai nih, apa semuanya berantakan seperti yang kamu perkirakan? Sebenarnya sih kalau hal itu terjadi itu sebenarnya jarang, tapi aku pernah sesekali terlambat mengumpulkan tugas, dan sebenarnya juga nilainya nggak seburuk yang aku pikir. Dan tapi dari keterlambatan tersebut, untuk sekarang ini aku kembali ngerasain banyak tugas dan deadline-nya itu berdekatan, jadi bikin aku panik. Walaupun sebelumnya juga pernah ngerasain terlambat dan gak sesuai ekspektasi, tapi tetap aja bikin panik dan bikin cemas. Nah itu, karena coba kita lihat dari sudut pandang lain ya. Kalau semisal kamu menyelesaikan tugasnya terlambat, barangkali
itu memang kesempatan buat kamu yang memperbaikinya, bukan berarti kamu langsung gagal. Menurut kamu gimana? Ya, kalau dilihat sih kayak gitu, mungkin nggak separah aku bayangkan, tapi tetap aja aku ngerasa panik dan tetap bikin aku cemas. Rasa cemas itu wajar ya. Gimana kalau kita coba atur cara kamu mengerjakan tugas? Misal tugas besar itu kita pecah jadi langkah-langkah kecil. Nah, kamu bisa lebih mudah nih menyelesaikannya. Nah, kamu itu nggak harus kok menyelesaikan semuanya dalam satu waktu sekaligus. Kamu bisa fokus ke langkah-langkah kecil dulu. Ya, mungkin itu bisa membantu aku dan nggak buat aku selalu bingung buat mulai tugas dari mana. Ya, bagus ya. Terus waktu istirahat kamu gimana? Kamu tadi kan udah bilang katanya saking banyaknya ngerjain tugas jadi nggak punya waktu buat istirahat, sulit tidur gitu. Ya, jadi selama tugas-tugas itu datang belakangan ini, eh, waktu aku buat produktif ngerjain tugas kan itu di sore ke malam hari. Nah, itu sering bikin aku tuh lalai dan lupa kerjain tugas tuh nyampe larut malam dan lupa buat waktu tidur yang baik itu di jam berapa, dan seringnya kalau ngerjain tugas di malam hari itu bikin aku tidur nyampe larut malam dan kadang bisa nyampe jam 12 malam lebih atau sampai pagi. Kamu tahu nggak, justru waktu istirahat yang cukup itu bisa buat kamu lebih produktif loh. Kita bisa coba sisihkan waktu istirahat sejenak di antara kamu mengerjakan tugas. Sebelumnya kamu udah pernah dengar belum tentang teknik Pomodoro? Belum sih. Teknik apa itu? Teknik Pomodoro itu jadi kita kasih celah istirahat di antara aktivitas yang kita jalani. Dan semisal 45 menit kamu ngerjain tugas ya. Nah, 5-10 menitnya itu kamu gunain buat istirahat sejenak. Menurut kamu itu menarik buat dicoba? Ya, itu terdengar sangat menarik dan mungkin bisa aku mulai coba. Oke. Nah, di sela-sela istirahat yang sejenak itu kamu bisa coba untuk relaksasi supaya pikiran kamu kembali fokus ya. Mau dicoba dulu? Kita relaksasi sebentar. Boleh. Sekarang kita coba tarik nafas, tahan sejenak. Sekarang gimana? Ada perubahan yang kamu rasakan? Sejauh ini saya merasa jauh lebih tenang. Bagus. Jadi relaksasi latihan pernapasan seperti tadi bisa dilakukan kapanpun saat kamu merasa cemas. Nah, latihan pernapasan tadi itu bisa menenangkan pikiran, juga mengembalikan fokus kamu dalam melakukan pekerjaan atau mengerjakan tugas. Baik, saya suka hal tersebut dan lebih simpel dan efektif juga buat aku terapin di sela-sela kecemasan yang aku hadapi karena banyaknya tugas yang berdatangan. Baik, jadi tadi kita sudah bahas beberapa hal ya, mulai dari membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil, terus mencoba memanajemen waktu istirahat kamu, serta latihan pernafasan yang barusan ya. Gimana perasaanmu setelah bahas ini? Aku juga lebih tenang sih sejauh ini dan merasa untuk rencana dan manajemen waktu buat ngerjain tugas itu jauh lebih teratur dan jauh lebih baik dari sebelumnya.
Jadi kita tadi udah punya beberapa langkah ya. Gimana kalau minggu depan kamu coba pecah tugas besar dari langkah-langkah kecil dan memanajemen waktu seperti yang kita bahas tadi. Kamu juga bisa terapin latihan pernafasan kapanpun saat kamu praktekkan. Boleh, nanti saya akan coba bagi tugas dan melakukan teknik-teknik yang tadi telah diajarkan sesuai yang tadi udah kita bicarakan. Baik, nanti kita lihat ya perubahan setelah kamu coba tugasnya. Jadi tugas kamu itu nanti mencatat perkembangan selama 1 minggu, terutama jika kamu berhasil ataupun merasa kesulitan. Baik, nanti aku akan coba catat perkembangan tersebut. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Saya senang dengar cerita kamu, kita bisa kerjasama buat nemuin solusi atas permasalahan yang kamu hadapi. Kalau ada hal lain yang mau dibahas, jangan ragu ya buat dibawa ke sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Ini sangat membantu aku buat jauh lebih baik lagi ke depannya. Baik, jadi tadi kita sudah punya beberapa langkah ya yang bisa dicoba. Coba minggu depan kamu mulai campur besar menjadi langkah-langkah kecil, lalu manajemen waktu istirahat seperti yang sudah kita bahas tadi. Kamu juga bisa latihan pernafasan sebagai relaksasi supaya pikiranmu bisa lebih berfokus. Boleh, nanti aku akan coba membuat jadwal-jadwal seperti manajemen waktu untuk membagi memilah lagi mana tugas yang harus dikerjakan dan mana tugas yang bisa dikerjakan nanti, dan bisa lebih baik lagi dalam pola istirahat dan memperbanyak istirahat sesuai apa yang tadi telah dibahas. Nanti kita lihat ya perubahan setelah kamu mencobanya. Jadi tugas kamu minggu depan itu catat perkembangan selama 1 minggu, terutama saat berhasil maupun kesulitan. Baik, nanti akan saya catat semua perkembangan yang saya alami. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan sesi hari ini. Senang bisa dengar cerita kamu dan kita bisa bersama untuk cari solusi bareng-bareng. Kalau ada hal lain yang ingin dibahas, jangan ragu buat dibawa ke sesi berikutnya. Baik, terima kasih banyak. Setelah tadi melakukan sesi konseling, saya merasa lebih terbantu, dan semoga kedepannya saya bisa jauh lebih baik lagi. Sampai bertemu minggu depan ya di waktu yang sama. Nanti kita evaluasi tugas dan perkembangan ya. Bagaimana menurut kamu? Saya setuju dan cocok dengan apa yang Anda bicarakan, dan saya akan usahakan itu semua. Sampai jumpa, tetap istirahat dan jangan lupa tetap semangat. Baik, terima kasih banyak. Saya pamit dulu ya. Ya.